Dan seperti kata nats introitus kita tadi, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kebangkitan dan penampakan Yesus telah mengubah ketakutan menjadi sukacita. Dan hal itu yang dialami oleh para murid Yesus setelah mereka ada dalam trauma yang panjang dan berat ketika mereka melihat guru mereka disalibkan dan mati. Dalam bagian firman ini Yohanes mencatat tentang kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menggambarkan situasi ketika Yesus hadir. Dia menerangkan bahwa pada saat itu hari sudah malam. Murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Penampakan ini terjadi saat pintu-pintu terkunci, dan ini hal yang luar biasa. Murid-murid ada dalam trauma, kegelisahan, ketakutan karena Yesus yang mereka banggakan, yang mereka harapkan akan membawa sebuah perubahan dalam kemenangan besar bagi mereka, mati, disalibkan dan tidak mampu melakukan apapun. Dan mereka takut karena mereka kehilangan sosok yang mereka lihat mampu membuat mujizat-mujizat, mampu membangkitkan orang mati, sanggup melakukan hal-hal di luar nalar manusia, mati. Ketakutan itu membuat mereka berada dalam situasi yang mencekam dan menghindar diri dari orang-orang Yahudi, imam-imam besar, para ahli Taurat, dan mereka berada di ruangan yang terkunci karena ketakutan dan kegelisahan itu. Tetapi saat mereka ada dalam situasi itu, dalam ruangan yang terkunci rapat, Yesus tiba-tiba hadir di sana. Dia datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera, Shalom, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ini sebuah perkataan yang memberi semangat baru, perubahan baru bagi para murid, bahwa dia tidak mati selamanya, tetapi dia sudah bangkit. Dan buktinya dia ada saat itu, dia berdiri di tengah-tengah mereka, menyatakan bahwa dia hidup, dia kuat, dan dia mampu berdiri di tengah-tengah mereka dan menunjukkan keberadaannya sebagai Tuhan. Dia memperlihatkan tangannya dan lambungnya yang tertusuk kepada para murid. Dan kehadirannya membuat para murid bersuka cita karena mereka melihat Tuhan mereka kembali. Awalnya mereka ada dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi saat salam damai sejahtera itu terdengar di telinga mereka dan mereka melihat dengan nyata kehadiran Yesus, mereka bersuka cita. Semangat mereka kembali, mereka tidak takut lagi. Dan itulah hal yang dilakukan oleh Yesus bagi para murid yang berada dalam situasi kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dia hadir memberi kekuatan, semangat bahwa ada dia masih ada. Dia akan membawa kemenangan kepada para murid. Selanjutnya dia memberi penugasan
kepada para muridnya. Dia memberi penugasan kepada para muridnya dalam sebuah amanat pengutusan bagi kehidupan mereka untuk melanjutkan pemberitaan, kesaksian, menjalankan misi dan menjadi saksi Kristus kemanapun mereka pergi. Yesus menghendaki para muridnya menerima damai sejahtera, dan setelah damai sejahtera itu diberikan, dia memberi kuasa kebangkitan itu kepada para muridnya dengan sebuah semangat keberanian bahwa dia ada bersama mereka dan dia tidak mati selamanya. Dia telah bangkit memenangkan maut dan dia juga akan ada bersama dengan para murid. Dia memberikan pengutusan kepada para muridnya dalam sebuah kepastian untuk menjalankan misinya. Dia diutus oleh Bapa sebagai putra yang kekal untuk menebus dunia yang hilang. Seperti dia berkata, sama seperti Bapa-Ku mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Sebagai perpanjangan misinya untuk menebus dunia yang hilang. Para murid ini diutus di bawah otoritas ilahi untuk menjangkau orang-orang yang terhilang dari Kristus. Dia mengutus dengan memberi sebuah tanda penugasan, yaitu ketika dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi para murid tidak diutus begitu saja Bapak Ibu, tetapi mereka diperlengkapi dengan kuasa ilahi yang benar-benar diterima oleh para murid untuk siap melaksanakan misi Allah di tengah-tengah tantangan yang harus mereka hadapi. Karena itu mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan karena itu mereka tidak boleh takut, sebab penyertaan Yesus melalui Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Yesus menghendaki para muridnya menerima firman keselamatan. Karena itu dia berkata, tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa orang lain. Kuasa untuk mengampuni atau menahan dosa ada dalam firman keselamatan. Dan Tuhan mengampuni kita ketika manusia mampu merespon pengampunan itu dengan sebuah pertobatan dalam iman. Karena itu kita dipercayakan tanggung jawab untuk melaksanakan misi Allah di tengah kehidupan kita. Seperti para murid yang menerima damai sejahtera Allah, menerima kuasa Roh Kudus, kita pun menerima hal yang sama dalam keyakinan iman kita, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita telah dipercayakan tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus melaksanakan misi Allah di tengah-tengah panggilan hidup kita di dunia ini. Setiap kita telah diperlengkapi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita menjalani hidup ini dan melaksanakan panggilan kita untuk menjadi murid Kristus dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita tidak perlu takut, sebab Kristus telah mati tetapi bangkit membawa kemenangan bagi kehidupan kita. Maka kita pun harus bangkit dalam kehidupan kita, dan kita yakini bahwa kita akan menang bersama Kristus yang telah lebih dulu memenangkan semuanya bagi hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Kristus, Yesus yang bangkit dari kematiannya menunjukkan bahwa dirinya berkuasa atas maut dan hidup. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pintu-pintu terkunci, tetapi Dia sanggup hadir di dalam ruangan yang tertutup itu dan menyatakan kuasanya bahwa Dia hidup. Dia menang. Bahkan itu terbukti ketika Dia bangkit dan menampakkan diri. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam hidup kita. Kematian pun tidak dapat menghentikan kuasanya. Kuasa Allah mampu menembus batas kemustahilan. Yesus mampu membuat mujizat yang besar dengan kuasanya. Yesus mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib sebab Dia Allah yang hidup. Maka kehidupan kita harus taruh di dalam kuasanya. Kita harus punya iman supaya apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita akan menjadi nyata dalam setiap pergumulan kita. Terkadang karena ego kita, karena keakuan kita menggagalkan kuasa Allah berlaku dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berjalan dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, maka kita akan melihat kuasa Allah berlaku dalam hidup kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa itu bisa terjadi dalam hidup kita saat kita percaya penuh kepadanya. Kebangkitan Yesus merupakan tanda kemenangan bagi kita sebagai anak-anaknya, yang akan selalu juga hidup dalam kemenangan karena kita menaruh harap dan percaya kepadanya. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa dalam hidup di dunia ini, kehidupan kita akan berjalan berdampingan dengan kesukaran, kesulitan, tantangan. Dan orang-orang yang putus asa ketika kesukaran itu datang menghampiri, tidak akan mampu menemukan kuasa Allah. Karena itu setiap kita harus hidup di dalam kuasa Yesus Kristus, menyerahkan totalitas hidup kita di dalam kuasanya, sebab kita tidak mampu melakukan sesuatu apapun tanpa Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup bagi kita. Karena itu ketika kita berjalan berdampingan dengan tantangan, kesulitan, dan kesukaran, kita tidak akan pernah menemukan jalan buntu. Karena kita memastikan langkah hidup kita bersama Tuhan dan di dalam iman percaya kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari tantangan, persoalan, dan pergumulan. Tetapi bukan berarti kita hidup tanpa pengharapan. Hidup kita ini memang tidak akan bebas dari pergulatan dan pergumulan. Tetapi satu hal dalam iman, bahwa Yesus Kristus telah melakukan semuanya bagi hidup kita. Dan Dia telah membawa kita kepada kemenangan. Maka dalam keyakinan itu mari kita berjalan menggumuli hidup ini dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kita pada Tuhan, dengan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang kehidupan kita. Kebangkitan Kristus telah memberi kita damai sejahtera dalam hidup ini.
Maka kita diutus untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama dimanapun kita berada. Jika saat ini kita masih sementara bergumul dalam kesukaran, penderitaan, persoalan, dan tantangan, datanglah pada Kristus yang telah lebih dulu memenangkan semuanya bagi hidup kita. Maka percayalah, dalam setiap pergumulan kita seberat apapun, Dia akan memampukan kita untuk melewatinya di dalam pertolongan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.